Bayangin, kamu lagi duduk santai di kolam air panas, dikelilingi salju, sambil lihat langit malam yang diisi aurora. Bukan di mimpi, tapi ini nyata. Inilah Islandia. Negara kecil yang sering banget dilewatin orang saat ngomongin Eropa. Padahal, isi negaranya tuh kayak dunia dongeng versi nyata. Di video kali ini, kita bakal bahas Islandia dari segala sisi. Dari geografi, budaya, makanan, sampai kebiasaan aneh warganya yang justru bikin menarik. Siap buat jalan-jalan virtual? Let's go! Pertama-tama, mari kita cari tahu dulu Islandia itu ada di mana. Negara ini adalah pulau yang terletak di Atlantik Utara, di antara Greenland dan Norwegia. Jadi, kalau kamu lihat di peta, dia agak sendirian di atas Inggris, dekat lingkar Arktik. Secara ukuran, itu mirip Pulau Jawa, tapi berapa penduduknya? Cuma sekitar 370.000 orang. Artinya, banyak banget ruang terbuka, alam liar, dan spot-spot yang bener-bener sunyi. Tapi jangan salah, Islandia bukan negara dingin-dingin doang. Negara ini berdiri di atas titik panas bumi dan dua lempeng tektonik, yang bikin gunung api dan geyser di sini aktif banget. Bahkan, nama kota Reykjavik artinya teluk asap, karena dulu banyak uap yang keluar dari tanah. Meski kecil dan jauh dari mana-mana, Islandia adalah salah satu negara paling maju di dunia. Warga di sana hidup damai, nyaman, dan punya akses ke pendidikan serta kesehatan gratis dari negara. Di Reykjavik, kota utamanya, kamu bisa nemu kafe-kafe lucu, galeri seni, sampai konser band indie lokal. Tapi, suasananya tetap tenang, gak heboh kayak kota besar di Eropa lainnya. Uniknya, karena jumlah penduduknya sedikit, banyak orang di sana yang saling kenal, atau ternyata masih punya hubungan keluarga. Makanya mereka sampai bikin aplikasi khusus buat cek silsilah sebelum mulai pacaran. Biar nggak kejadian-jadian sama sepupu sendiri. Islandia punya cuaca yang bisa dibilang labil. Dalam suatu hari, kamu bisa kena angin topan, hujan, salju, lalu tiba-tiba matahari muncul. Makanya, orang sana udah terbiasa pakai istilah, kalau nggak suka cuacanya, tinggal tunggu 5 menit. Musim dinginnya memang panjang dan gelap, tapi justru disitulah kamu bisa lihat aurora borealis yang legendaris itu. Cahaya hijau yang menari-nari di langit, bikin kamu ngerasa kayak di dunia lain. Dan saat musim panas, matahari hampir nggak tenggelam. Ada momen midnight sun, di mana jam 2 pagi pun, langit masih terang. Ini bikin jam biologis kita kacau. Tapi juga bikin liburan di sana jadi nggak ada habisnya. Islandia tuh surga buat pencinta alam. Setiap sudutnya kayak postcard. Ini dia beberapa tempat yang wajib kamu kunjungi. Yang pertama, Blue Lagoon. Kolam air panas alami paling hits ini di tengah salju. Kamu bisa berendam air hangat yang kaya mineral. Bonusnya, kulit jadi glowing. Selanjutnya, Golden Circle. Rute wisata terkenal yang mencakup geyser aktif Strokkur, air terjun Gullfoss yang megah, dan Taman Nasional Thingvellir yang ada di antara dua lempeng benua. Terus ada Vik, pantai pasir hitam dengan batu-batu basalt yang tajam. Tempat ini kayak setting film fantasi. Jökull Sárlon, danau glasial penuh bongkahan es. Di sebelahnya ada Diamond Beach, di mana es-es itu terdampar di pasir hitam. Indah banget. Dan jangan lupa, di Islandia kamu bisa berkendara sendirian, di jalanan kosong dengan pemandangan pegunungan. Laut dan ladang lava. Nggak ada polusi, nggak ada klakson kayak di Konoha. Kita mundur dulu ya. Sebelum jadi negara modern kayak sekarang, Islandia punya cerita sejarah yang unik banget. Sekitar tahun 870 Masehi, bangsa Viking dari Norwegia jadi pendatang pertama yang menetap di pulau ini. Mereka nyari tempat baru karena udah mulai sumpek di tanah asal. Aku kasih fun fact, Islandia
jadi negara pertama yang punya presiden perempuan terpilih lewat pemilu langsung. Itu udah terjadi sejak tahun 1980 loh. Meski kecil dan letaknya terpencil, ekonomi Islandia tuh lumayan stabil. Bahkan pernah jadi salah satu yang paling makmur di dunia. Tapi ekonomi mereka sempat guncang juga pas krisis finansial global tahun 2008. Bank-bank besar mereka kolaps dan negara sempat kena resesi parah. Tapi hebatnya mereka cepat pulih. Sektor ekonomi terbesar Islandia adalah perikanan. Laut di sekitar mereka kaya banget, dan hasil laut terutama ikan cod jadi komoditas ekspor utama. Lalu, ada juga energi panas bumi alias geotermal. Karena negaranya penuh gunung api, mereka bisa manfaatin panas bumi buat pembangkit listrik dan pemanas rumah. Ini bikin Islandia jadi salah satu negara dengan energi paling bersih dan murah di dunia. Terakhir, ada sektor pariwisata yang makin berkembang pesat sejak tahun 2010-an. Wisata alam aurora dan budaya unik Islandia bikin jutaan turis datang tiap tahun. Tapi, mereka juga hati-hati. Islandia sadar banget pentingnya jaga lingkungan. Jadi, pariwisata mereka dibuat seimbang, biar nggak merusak alam yang jadi daya tarik utama. Masyarakat Islandia punya tradisi dan budaya yang unik banget. Salah satunya adalah kepercayaan mereka pada makhluk halus yang disebut Huldufolk alias Hidden People. Masih banyak warga yang percaya, dan bahkan pemerintah kadang menunda proyek pembangunan kalau dianggap mengganggu tempat tinggal para makhluk ini. Keren ya, mistis tapi dihormati. Bahasa Islandia juga hampir nggak berubah sejak zaman Viking. Sulit dipelajari, tapi sangat dijaga. Bahkan, kalau mau kasih nama anak, harus dicek dulu oleh badan resmi nama. Dan soal makanan, mereka punya banyak makanan lokal yang ekstrim. Kayak hakal, daging hiu fermentasi, dengan bau yang jujur aja, nggak semua orang kuat. Tapi, ada juga makanan yang enak dan ramah turis. Kayak skiar, semacam yogurt kental, atau roti yang dimasak pakai panas bumi. Islandia nggak punya nyamuk, nggak ada, zero. Energi listriknya 100% dari energi terbarukan, air dan panas bumi. Kamu bisa minum air langsung dari keran, jernih banget. Tingkat melek huruf hampir 100%, dan warga suka baca buku. Islandia jadi negara paling damai di dunia versi Global Peace Index selama lebih dari 10 tahun berturut-turut. Islandia itu kayak dunia lain. Di satu sisi dia ekstrim, dingin, sepi, terpencil. Tapi di sisi lain dia hangat dalam cara yang berbeda, lewat masyarakatnya, alamnya, dan budayanya. Negara kecil ini ngasih kita banyak pelajaran tentang hidup berdampingan dengan alam, menghargai tradisi, dan hidup dengan tenang. Kalau kamu dikasih kesempatan ke sana, kamu mau berangkat atau malah tinggal di sana? Tulis pendapat kamu di komentar ya. Pastikan kamu like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan konten seru lainnya dari berbagai penjuru dunia. Sampai jumpa!